itu ada kiat-kiat ya, bagaimana agar kita tetap mempunyai kesehatan fisik ya, maupun kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sang Buddha memberikan beberapa resep bagaimana kita mempunyai kesehatan rohani atau batin. Yang pertama resepnya agar kita tidak sakit batinnya, mengetahui cara membuat batin menjadi tenang, pikiran menjadi tenang. Sang Buddha mengatakan di dalam Dhamma, pikiran mendahului semua kondisi batin. Pikiran adalah pemimpin, segalanya diciptakan oleh pikiran. Apabila dengan pikiran yang bersih, suci, seseorang berbicara atau berbuat dengan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikuti si pelaku karenanya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan tubuh seseorang. Ya, cara bagaimana batin kita tidak sakit. Di dalam agama Buddha dan di tempat ini juga rutin ada latihan meditasi untuk membawa ketenangan batin bagi Bapak Ibu. Tapi tidak sedikit pula ya, orang meditasi itu penyakitnya itu bosen, jenuh ya. Kebanyakan yang saya lihat dari dulu sampai sekarang, kalau ada latihan meditasi itu jumlah yang hadir itu dari banyak menjadi sedikit. Bahkan tinggal pelatihnya saja juga kadang-kadang, tinggal pembimbingnya juga. Ya, itu kalau latihan meditasi dari banyak menjadi sedikit. Tapi kalau puja bakti atau kegiatan-kegiatan yang lain dari sedikit menjadi banyak. Ya, itu. Sehingga ada beberapa biku-biku yang mencari kiat-kiat bagaimana yang hadir itu tetap ya ajeg, bahkan bisa meningkat. Diselingi di saat meditasi dijelaskan, dikait-kaitkan dengan kesehatan fisik, kegiatan jasmani. Itu jauh lebih menarik. Karena ada anggapan juga image kalau meditasi untuk manfaat kehidupan yang akan datang setelah mati. Ya, ada juga image seperti itu. Maka sering dibumboni dengan penjelasan-penjelasan yang ada kaitannya dengan kesehatan yang bisa dinikmati dalam kehidupan saat ini. Ya, betul. Jadi menjaga batin menjadi tenang, salah satu resep yang digunakan oleh Sang Buddha yaitu dengan bermeditasi. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita mempunyai kesehatan yang baik juga, mengetahui barang yang dibutuhkan. Tidak sedikit ya orang itu termakan promo dan iklan, atau ya promo-promo yang murah-murah kan gitu. Lebih-lebih sekarang dalam beberapa menit saja sudah jutaan uang kita melayang. pesan lewat internet itu saja ya. Padahal barang yang kita beli ya dulu belum kita pakai, belum kita manfaatkan, kita tergiur termakan oleh promo-promo ya. Ini akibatnya numpuk, punya barang uangnya habis, menderita. Barang yang sudah terlanjur kita beli, kita uangkan lagi tidak mudah, tidak gampang, bahkan harganya sudah turun ya, itu. Jadi harus selektif dalam memilih barang-barang yang kita beli ya. Itu resep yang pertama. Yang kedua, kemudian yang kedua, agar kita mempunyai kesehatan fisik, mengendalikan makanan. Tidak gampang. Jangan dikira kalau orang sudah punya penyakit itu terus betul-betul bisa mengendalikan makanan. Ya kalau pas tidak ada bisa saja. Nah, coba kalau pas ada, dibawa temannya atau di tempat-tempat kuliner, mau menolak sesuatu yang menjadi hobi kita itu tidak gampang. Ya jangankan umat awam, biku pun juga bisa juga. Saya itu sukanya makanan lodeh. Begitu makanan lodeh pasti nasinya itu nambah. Padahal lodeh itu kan bahaya, santan ya, gitu. Ya, bisa bahaya. Yang manis-manis ya
itu banyak sekali ya. Sudah divonis kamu kena kencing manis atau diabetes ya. Ya di saat di hadapan dokter kita iya, belum tentu nanti di saat ketemu makanan yang enak itu selera kita nurut ya. Kemudian di samping mengendalikan makanan, yang dihisap rokok itu juga banyak yang tidak bisa, gagal. Berani mengorbankan kesehatan demi nikmat sesaat ya. Orang tidak bisa mengendalikan makanan ya. Ini contohnya donat itu kan manis ya. Ya, donat itu kelemahannya yang di tengah itu tidak bisa dimakan ya. Ya, karena lubang ya. Ya. Kemudian yang keempat resepnya ini bisa mengatur waktu ya, di mana kita harus bekerja, di mana kita harus istirahat, berapa lama kita bekerja, berapa lama kita beristirahat. Kalau di luar batas terlalu banyak bekerja, terfosir, kita juga cepat sakit. Kurang bekerja kita juga tidak punya uang ya. Jadi betul-betul bisa mengatur waktu ya. Kemudian yang kelima, mengendalikan panca indera. Kita bisa saja, gampang saja ketika menasihati anak-anak kita, tapi belum tentu setelah menasihati anak-anak kita pergi sekolah, di rumah ibunya atau bapaknya main HP sendiri ya. Pernah mengalami? Kan gampang memberi nasihat daripada memberi nasihat untuk diri kita sendiri ya. Buka YouTube, buka TikTok itu udah luar biasa gangguannya itu. Seharian gitu mata kita itu ya. Tapi kalau baca hal-hal yang dhamma itu baca satu lembar saja sudah capek, tapi kalau lihat TikTok wah dan luar biasa ya, gangguannya ya. Kemudian anak-anak kalau sudah ketemu di permainan-permainan ini seharian itu bertahan, tapi untuk belajar 1 jam 2 jam itu belum tentu. Kemudian yang hobi sinetron ya, berjam-jam di depan TV ya. Tapi untuk kebaktian di sini 1 jam saja sudah banyak yang ngulet ya, mengendalikan diri. Jadi ada beberapa resep bagaimana kita tetap memiliki kesehatan rohani, kesehatan batin, dan kesehatan jasmani ya. Sekarang kuis ya. Yang pertama tadi apa resepnya agar kita mempunyai kesehatan batin? Yang pertama tadi, belum ada 1 jam saya omong ya, menjaga pikiran dengan meditasi. Yang kedua, malas batinnya nanti jadi sakit ya gara-gara ngingat-ngingat ya. Yang terakhir ini panca indera ya. Demikianlah Bapak Ibu yang saya berikan pada kesempatan ini untuk menambah pengertian Bapak Ibu dan menambah kualitas kesehatan jasmani maupun rohani dari Bapak Ibu. Resep-resep ini berasal dari Sang Buddha. Sadu, sadu, sadu ya.